batik pada asalnya, yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala, piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey. Tak puas lagi? Tak happy? Nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti, jangan pakaikan kain kapan. Pakai kain batik, pakai baju batik. Semua baju batik. Semua batik lah. Okey. Nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Okey. Kan? Memang mengagungkan sangat kan batik tu kan. Jadi memang saya cakap dekat sini, batik yang paling awal aslinya di Indonesia. Sangat menghina Indonesia, konten kreator Malaysia Webro sebut batik layaknya kain kafan. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala, piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey. Tak puas lagi? Tak happy? Nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti, jangan pakaikan kain kapan. Pakai kain batik, pakai baju batik. Semua baju batik. Semua batik lah. Okey. Nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Bajing. Sudah salah ngotot lagi. Bagi kami warga Indonesia, batik itu bukan hanya sekedar kain. Batik adalah identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Makanya lu sebagai warga negara punya identitas. Jangan bisanya nyomot-nyomot punya orang lain. Kenapa kami bangsa Indonesia bisa semarah ini? Karena bukan hanya batik yang dicolong kalian. Dari mulai lagu Rasa Sayange, Reog Ponorogo, Pencak Silat, Wayang Kulit, hingga rendang. Bayangkan di seluruh dunia ini, siapa yang tidak tahu rendang itu dari mana? Bukan hanya yang disebutkan tadi, masih banyak lagi. Ada tari piring, tari pendet, tari tortor, angklung, batik, alat musik gordang sambilan, hingga kuda lumping. Masa setelah terang-terangan mereka mengklaim budaya kita sebagai bangsa Indonesia hanya bisa berdiam diri? Ini mah Sherlock lah. Malaysia ini berkali-kali mengklaim produk Indonesia itu menjadi produk khas negaranya. Ada pengklaiman batik itu berasal dari Malaysia. Padahal udah jelas-jelas UNESCO aja itu udah mengakui bahwa batik itu adalah produk khas Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pendeklarasian dari Presiden Indonesia yang menjadikan batik itu sebagai satu hari atau satu momentum di Indonesia. Jadi memang ada yang influencer ya yang menggunakan motif batik gitu, dan dia tuh mengklaim bahwa produk tersebut adalah khas dari Malaysia. Padahal identitas batik sendiri itu namanya tuh dari Jawa, dari Indonesia. Jadi memang ada motif warna-warni dari Malaysia punya. Dan setahu gua namanya itu adalah ya kain warna-warni. Dia nggak bisa menggunakan identitas batik sebagai khas mereka. Soalnya Malaysia ini berkali-kali gua rasa ya mengklaim beberapa ciri khas Indonesia atau identitas Indonesia. Konten kreator Malaysia Webro blunder. Konten kain batik layaknya kain kafan diserang habis, Webro buru-buru hapus video. Netizen menyerang Webro lewat udara. Serangan bertubi-tubi ke akunnya membuat Webro cepat-cepat menghapus konten video itu. Webro semula dikenal konten kreator sepak bola, namun setelah streamer Ishow Speed membongkar bahwa batik bukan dari Malaysian, Webro malah ikut-ikutan bahas soal batik. Webro menurut netizen Indonesia sedang uji nyali. Bahkan warganet mulai menggemakan untuk menghilangkan akun Webro segera. Video itu sudah dihapus, namun ada netizen yang merekam tangkapan layar berupa teksnya. Webro sebenarnya sudah baik dalam penyampaian kontennya dan dia bahkan mengakui bahwa batik itu benar berasal dari Jawa, Indonesia.
Namun Webro malah melanjutkan penekanannya pada batik seolah diagungkan oleh orang Indonesia. Hingga penekanan sampai kubur pun pakai batik. Nah, disinilah netizen tanah air mulai meradang. Kolom komentar Webro tak henti lagi dengan serangan netizen yang bertubi-tubi. Tiap komentar menyoal konten yang sudah dihapus itu. Batik berasal dari Indonesia, itu penegasan Webro di penjelasan konten pertamanya. Namun saat dia menambahkan apakah belum puas bahwa batik benar dari Jawa Indonesia bukan Malaysia, Webro mulai menambahkan narasinya. Soal piala yang ditulis batik milik Indonesia yang diangkat. Tak puas lagi, tak happy, ujarnya bertanya, nanti sebelum korang meninggal tolong pesan ke keluargamu, nanti aku masuk kuburan jangan pakaikan kain kafan, pakaikan baju batik, semua baju batik. Semua batiklah oke, tegasnya, nanti dah mati pun bawaklah batik itu ke dalam kubur tuh, oke, kan memang mengagumkan sangat batik tuh kan, bebernya, jadi memang saya cakap dekat sini batik yang paling awal aslinya di Indonesia. Hah, kalian boleh stit video ini, ajaknya. Video Webro ini kemudian diunggah kembali akun ZF TikTok, Nothing Special 1111. Kekuatan netizen Indo mana? Masa akun Webro masih ada? Harusnya lenyapkanlah, tantang pemilik akun Army of Mahdi. Jangan menghasut YG Gak 2. Jawab akun Watpayoh. Akun Webro kita penuhi aja komennya. Oke, cepat ke akunnya sebelum komennya ditutup, ujar Andi. Buset, awalnya georespek sama nih orang karena bahas bola. Malah gini, kocak, sebut Senzun. Begini bro, masalahnya hanya isu YG kecil. Tapi kenapa Indo memperbesarkan hal tersebut sampai memburukkan negara Malaysia? So intipatinya, bila kita burukan orang dan orang burukan kita terima ajalah. Urai Mio, memang sebelum demakam ada kain batik panjang, jarik. Namanya biasanya 7 kain jarik itu motif batik untuk mayitnya. Aku lupa untuk apa TPI setiap yang meninggal pakai kain jarik itu, jelas Mitha, dia itu nyuruh elu pakai baju batik bukan pakai kain kafan, emang elu mau pakai baju batik pas dikubur? Kocak lu dihina malah ngebelain orang YG ngehina, jadi orang jangan polos bet dah, cetus ZF TikTok, wey dia lagi gak bahas jarik wey, dia itu gak paham apa-apa tentang jarik, dia ngomong gitu karena pengen ngerendahin kita. Mending lu tonton videonya di VTGW sebelum ini, lu itu lagi dihina ama dia malah orang YG dihina malah ngebenerin. Kocak bet dah warga Indo emang pantas buat dihina, tambah ZF TikTok. Biasanya kain jarik untuk memandikan jenazah kak, terus penutup badan setelah dikafankan. Dan kain jarik mitosnya bila anak kita sakit gendong kain jarik bekas mayit insya Allah anak tidak rewel TDR juga pules tapi Allahualam bisyawab. Urai Carissa. By the way ibuku udah nyiapin 7 kain jariknya dari bertahun yang lalu kata ibuku biar GK ngerepotin orang. Di Malaysia itu banyak orang Indonesia saudaraku aja nikah sama orang sana jadi wajar lah, ada banyak kesamaan makanan DSB. Apalagi pemerintah di sana mendukung banget. Komentar Saiful Ridwan 477. OO tidak bisa mau nikah sama siapa SJ warisan nenek moyang bangsa harus dijaga dipertahankan. Kata Micio, kenapa emang kan kain kafan gak mesti putih? Kalau ada batik malah lebih bagus. Lagian bukan gak mau kain kafan dari batik, tapi kan mahal, malah kalau gak ada uang dibolehkan pakai daun pisang. Komen Yusuf Pomini, mau dihina bagaimanapun Indonesia ini gak bakalan jatuh, dan batik tetap Indonesia punya. Cetus Yusuf Pomini.
Hai Publiker, isu panas soal mengklaim batik kembali mencuat. Kedatangan Ishowspeed ke Malaysia kemarin rupa-rupanya memberikan perbincangan panas yang berkepanjangan. Di mana ada orang Malaysia yang memberikan batik ke YouTuber terkenal asal Amerika itu dan mengklaimnya berasal dari Malaysia. Sontak saja kejadian ini memicu reaksi dari para netizens Indonesia. Di mana netizens Indonesia tidak terima kalau batik yang notabene berasal dan asli dari Pulau Jawa itu diklaim sebagai kain asli Malaysia. Bahkan seorang TikToker negeri jiran itu dengan nama akun TikTok Wibro mengatakan dengan sangat kasar kalau kain batik tak ada bedanya dengan kain kafan. Tanpa dikomando, netizens Indonesia langsung menggeruduk akun TikTok orang Malaysia ini hingga TikToker ini mentake daun video tersebut. Runtutan kasus seperti ini kerap sekali terjadi dalam hubungan dua negara ini. Malaysia mengklaim diri mereka sebagai pusat dari peradaban Melayu sementara posisi mereka di dalam negeri Malaysia tidak lebih kuat dari kaum China dan India sementara mereka kekurangan material untuk mendukung klaim mereka itu sebagai pusatnya tanah Melayu. Alhasil mereka menggeser makna dan konsep yang tadinya eksklusif menjadi lebih melebar dengan memasukkan seluruh Indonesia sebagai bagian dari konsep berpikir Malaysia. Mungkin itulah jalan ninja mereka untuk memiliki hak saring kebudayaan dan juga segala hal yang ada di Indonesia. Tetapi anehnya mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kekayaan China daratan dan juga India sementara jumlah kaum India dan Cina di Malaysia kalau digabung lebih banyak dibandingkan kaum Melayu di Semenanjung. Apakah teman-teman semua tahu alasannya kenapa Malaysia tak pernah mengklaim kebudayaan India dan China? Tulis komentar dan keluh kesah kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa ditunggu video berikutnya.